Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 152. Nah, akhirnya komik One Punch Man rilis juga nih. Dan bener-bener gak nyangka kalau bakal ada perubahan yang berbeda dari versi One-nya, yaitu Platinum Sperm. Entah kenapa Mimin ngelihatnya kayak Majin Buu atau Bu. Oh ya, ada satu lagi info penting. Kalau kalian nanya kenapa kok diulang-ulang aja tentang pembahasan King lawan eksekutif asosiasi monster, nih, Mimin ingatkan aja kalau nggak pernah mengulang-ulang pembahasan ketika membahas One Punch Man. Itu pasti bisa terjadi karena Mimin pernah membahas versi webkomiknya, dan yang dibahas ini adalah versi Murata. Jadi kalau ada kesamaan pastinya bakal ada, tapi bakal ada perbedaan juga yang nggak sama banget sama versi webkomiknya. Nah, contoh kesamaan yaitu seperti King yang di versi webkomiknya kan bisa mengeluarkan kekuatan kayak Kamehameha, dan di versi Murata juga ada. Tapi perbedaannya seperti tiba-tiba muncul Platinum Sperm yang itu nggak ada sama sekali di versi webkomiknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 152. Oke, di awal-awal chapter kita dijelaskan tentang King Engine, yang dimana King Engine itu bagi monster Kroco adalah simbol teror yang melambangkan kematian. Tapi bagi eksekutif asosiasi monster yang udah yakin banget sama kekuatan yang dimilikinya, itu hanyalah menjadi pemicu adrenalin yang membuat semangat tempur mereka semakin membara. Dan ini benar-benar diperlihatkan para eksekutif asosiasi monster yang pengen melawan King seperti mempunyai aura yang dimana mereka sangat menggebu-gebu di pertempuran ini melawan King. Sedangkan King sendiri malah ketakutan dan pusing banget gitu kalau dia harus ngapain. Nah, Golden Sperm yang lihat King cuma diem aja bertanya-tanya apakah King ini menunggu para monster menyerang terlebih dahulu. Tapi di pandangan King yang sebenarnya udah bener-bener bingung banget dan nganggep kalau dia bakal mati sekarang juga. Tapi kocaknya ya, King Engine masih terus menggema di seluruh pertempuran. Black Sperm juga di sini bertanya bagaimana cara King bertarung karena dia nggak pernah melihat King bertarung sebelumnya. Homeless Emperor menjawab kalau King adalah satu-satunya pahlawan yang data tempurnya sangat kurang. Dia juga menganggap kalau King ini sangat handal memanipulasi informasi, tapi anehnya juga dia dianggap sebagai manusia yang terkuat di dunia. Ya iyalah, kampret, gak punya data tempur, bertarung aja gak pernah. Walau kita punya banyak sandera, mereka bilang King bisa membuat monster kehilangan kesadaran, bahkan tanpa menyentuhnya sekalipun. Kita mungkin kuat, tapi kita tidak boleh lengah di hadapan King, sang manusia terkuat. Black Sperm yang mendengar kita dari Homeless Emperor menganggap kalau Homeless Emperor ini lemah dan jangan samakan dengan kami. Yang di sini sambil terlihat juga Genos dan Tatsumaki masih ada di kerumunan para Black Sperm dalam keadaan hanya bisa melihat. Gak lama Homeless Emperor langsung mencoba mengarahkan kekuatannya kepada King untuk mengetes kira-kira orang seperti King akan bagaimana menghindari serangan miliknya. Di sini ya, King langsung terdiam sejenak tapi sambil masang muka santainya sambil bertanya, apa yang terjadi kalau aku menyentuh bola besar milikmu itu? Homeless Emperor menjawab, biasanya kau akan musnah. King langsung remehin dan cuma bilang, oke. Ya jelas Homeless Emperor di sini ngamuk dan bilang akan memusnahkan senyuman santai dari wajahmu itu kepada King. Tapi tiba-tiba aja King langsung memasang muka sangarnya sambil mengatakan, tunggu, apa kau belum sadar? Di sini jelas Homeless Emperor kebingungan dengan apa yang dimaksud kalau dirinya itu belum sadar. King langsung bilang, lihat di bawah kakimu, dengan muka ganas mendominasi musuhnya. Nah, Homeless Emperor yang udah kena aura King langsung melihat ke bawah kakinya dengan muka penuh ketakutan. Dan ketika melihat ke bawah, dia benar-benar bingung kalau di bawahnya itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi King melanjutkan pembicaraannya, kalau di tempatmu berdiri itu semua potongan runtuhannya sangat tidak stabil. Itu berbahaya, sepertinya kau tidak sadar, jadi aku memberitahumu. Jelas Homeless Emperor kebingungan banget, karena ngapain gitu King sampai bilang cuma untuk memperingati tempatnya berdiri, karena itu nggak ada gunanya. Tapi Homeless Emperor langsung berpikiran keras jika ada maksud tersembunyi dari perkataan King itu. Di sini Homeless Emperor yang berpikir keras langsung menyimpulkan kalau maksud perkataan King itu adalah sebuah peringatan. Aku bisa menghindari bola cahayamu dalam sekejap dan kau tidak akan bisa kabur dari seranganku kalau kau berdiri di tempat seperti itu. Pasti itu maksud pesan tersembunyi menurut Homeless Emperor. Dengan muka yang penuh keringetan memikirkan itu, yang padahal King aja nggak kepikiran sampai ke situ. Nah, Homeless Emperor yang akhirnya mengetahui sedikit kekuatan King akhirnya menganggap kalau King ini mempunyai indera yang tajam hingga mencakup seluruh area pertempuran. Tapi karena itu juga Homeless Emperor tersenyum karena dirinya akan menunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya King ini.
Nah, King di sini langsung berpikir dan mengatakan, diriku yang sebenarnya, jangan-jangan dia tahu kalau aku ini sangatlah lemah di dalam hati. Nah, karena pikiran itu, King langsung benar-benar ketakutan dan pengen minta maaf karena telah ikut campur ke medan pertempuran. Tapi di sini kehokian King akhirnya muncul lagi. Dia kan udah ketakutan banget, tapi dia masang muka yang benar-benar serius, seakan-akan pengen ngebunuh Homeless Emperor dalam sekejap, sambil bilang, manusia biasa. Nah, sebenarnya King yang bilang manusia biasa itu kepada dirinya sendiri. Tapi Homeless Emperor malah menganggap kalau perkataan manusia biasa ini kepada dirinya, dan Homeless Emperor pun benar-benar kaget dengan King yang tahu rahasia miliknya. Karena sebenarnya Homeless Emperor juga cuma manusia biasa kalau kekuatan cahaya miliknya hilang. Jelas Homeless Emperor di sini langsung mencoba untuk menyerang King karena dia tidak ingin King banyak bacot lagi dan membongkar rahasianya, apalagi terdengar oleh eksekutif asosiasi monster yang lain. Tapi ketika Homeless Emperor ingin menyerang King dan udah diarahin, tiba-tiba malah muncul tangan seseorang dari bawah reruntuhan yang dia pijak, dan ternyata muncullah Zombie Man yang langsung mencekik Homeless Emperor dari belakang. Jelas itu membuat Homeless Emperor langsung terjatuh sambil dicekik oleh Zombie Man. Nah, kerennya ya, Zombie Man malah menantang Homeless Emperor untuk menyerang dirinya dengan bola cahaya karena pastinya dua-duanya bakal terluka. Homeless Emperor yang udah bingung mau ngapain lagi langsung meminta bantuan kepada Black Sperm untuk menyingkirkan Zombie Man darinya sambil berteriak kesakitan. Tapi Black Sperm di sini nggak peduli dengan Homeless Emperor yang mau mati. Karena ngapain gitu, dia ngebantu di saat King ada di hadapannya. Itu cuma membuat kesempatan bagi King untuk menyerangnya. Di sini Black Sperm juga kesal karena Epilateral Letter dari tadi sama sekali nggak bergerak untuk melawan King. Dan dirinya juga pernah mendengar dia makhluk berbahaya yang merespon pada emosi jahat lalu menyerangnya. Terus kenapa Natural Weather nggak menyerang King? Black Sperm langsung berpikiran sesuatu, jangan-jangan King mengetahui kekuatan Epilateral Weather dan menghilangkan aura membunuhnya. Sial, di saat kritis seperti ini dia masih bisa menyembunyikan emosinya. Dia seakan-akan sedang menghadapi seekor semut kecil yang sangat lemah, dan bagi dia, para eksekutif asosiasi monster sama sekali bukan ancaman. Apakah kami sungguh bukan lawan yang pantas baginya menurut pemikiran Black Sperm? Nah, karena Black Sperm merasa diremehkan banget oleh King, dia pun bener-bener kesel banget hingga bertekad untuk membunuh musuhnya karena emang Black Sperm benci banget sama yang namanya diremehkan. Setelah itu tiba-tiba aja para pahlawan ditempeli oleh serangga pembawa pesan milik Chill Emperor untuk memberitahu tentang strategi yang dimiliki oleh Chill Emperor saat ini. Jadi Chill Emperor mempunyai strategi untuk menyerang dari kedua sisi agar mereka berbaris dan kita tidak harus mengalahkan mereka. Zombie Man pun bertanya-tanya tentang strateginya. Kenapa harus begini? Apakah Chill Emperor ingin menyerang para monster ini dengan laser satelit atau semacamnya? Tapi Chill Emperor menjawab dengan bangganya kalau saat ini kita punya Tuan King di pertempuran. Jelas para pahlawan langsung tersenyum semua dan merasa jika King akan mengeluarkan kekuatannya yang membuat pertarungan ini mudah untuk dimenangkan. Tapi koplaknya ya, King sendiri benar-benar bingung apa yang dimaksud oleh Chill Emperor tentang dirinya ini. Nah, di sini Chill Emperor menjelaskan setelah kita mengumpulkan para monster dengan jarak hanya 15 meter satu sama lain, King akan berubah ke mode Super Sparking dan memakai jurus membunuh waktu terbatasnya, yaitu Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon untuk memusnahkan mereka dari muka bumi ini. Yang diperlihatkan dari hayalan Chill Emperor kalau King bisa mengeluarkan kekuatan yang mirip Kamehameha dengan ukuran sangat besar hingga dilapisi petir. Nah, dengan rencana itu, monster yang hampir tidak terlihat kelemahannya pun akan bisa dikalahkan sekaligus. Sedangkan King yang mendengar strategi dari Chill Emperor yang menurutnya gak masuk akal, merasa kalau dia ini benar-benar pusing apa yang diomongin. Setelah itu tiba-tiba aja Black Sperm memanggil King untuk memberitahu kalau 11 triliun adalah jumlah dirinya saat ini. Dan dengan ditambah 43 triliun dari Golden Sperm, totalnya sebanyak 54 triliun akan mengalahkan dirimu, dan apakah kau bisa mengalahkan kami semua jika itu terjadi? Nah, King yang mendengar itu panik banget karena dia berpikir harus mengalahkan musuhnya lebih dari 54 triliun kali agar beneran mati. Nggak lama, Black Sperm dan Golden Sperm akhirnya bergabung dan terjadilah pergabungan 54 triliun Ultimate Combination. Di sini ya, para pahlawan kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Dan Chill Emperor akhirnya mengetahui kalau ini adalah kesempatan yang mudah untuk mengalahkan mereka di saat para monster ini bergabung, sambil mengatakan kalau ini adalah kesempatan King sekarang. Nah, scene pun berganti ke Black Sperm yang sedang lari dari pertempuran dan hanya terdiri dari 100 sel Black Sperm untuk jaminan agar bisa selamat jika 54 triliun yang bergabung itu kalah. Tapi tiba-tiba aja ya, ketika Black Sperm sedang berlari, malah muncul Metal Bat yang langsung menyerang.
Di sini dengan kerennya, Black Storm langsung menghindari serangan Metal Bat dengan berputar-putar ke belakang, tapi anehnya dia malah menangis. Ya jelas di sini Metal Bat langsung kebingungan dan menanyakan kenapa Black Storm menangis. Black Storm menjawab kalau orang dengan otak kacang tidak akan pernah paham. Saat ini di dalam satu tubuh 54 triliun diriku sedang bersaing untuk menjadi kesadaran utama, dan setelah mereka bergabung mereka tidak bisa lagi berpisah. Demi kelahiran satu kehidupan baru, triliunan yang lain harus dikorbankan. Itulah kenapa ini sangat berharga dan sangat indah. Yang sambil dengan kerennya menghindari semua serangan Metal Bat tetapi sambil menangis. Nah, kita juga diperlihatkan ke King yang masih bertarung melawan para sel Black Storm yang lain. Nah, di sini ada yang membuat Chill Emperor sangat percaya diri untuk mengeluarkan kekuatan King, karena Genos dan Tatsumaki akhirnya udah nggak ada di kerumunan para Black Storm dan sudah diselamatkan oleh Puri-Puri Prisoner. Makanya ini kesempatan besar bagi King menurut Chill Emperor untuk mengeluarkan kekuatan Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Di sini dengan koplaknya, King malah tetap diam aja sambil menyilangkan tangannya dan gak mau ngeluarin kekuatan ultimate-nya. Sedangkan Black Storm yang terdiri dari 100 sel yang sedang melawan Metal Bat, dia di sini sambil menangis dan sangat senang karena menurutnya diri King sebenarnya pun terlahir, dan akhirnya muncullah Platinum Storm yang sedang dilawan oleh King. Nah, Platinum Storm ini pergabungan dari 11 triliun Black Storm dan 43 triliun dari Golden Storm. Entah kenapa ya, menurut Mimin keren juga sih bentuk dari Platinum Storm ini. Asli dah mirip banget sama Majin Buu atau Buu yang ada di Dragon Ball. Ya mungkin terinspirasi juga sih. Nah, dilihat dari bentuk badannya, kayaknya Platinum Storm ini seperti mengandalkan kecepatan ketika bertarung. Tapi yang jelas Platinum Storm adalah perubahan yang lebih kuat dari Golden Storm. Ya kita tunggu aja kelanjutannya, kira-kira bakal semenarik apa dan kira-kira siapa yang mampu mengalahkan Platinum Storm ini. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang One Punch Man chapter 152. Ya sebenarnya Mimin gak nyangka juga sih bakal ada perubahan terbaru dari Black Storm, yaitu perubahan Platinum Storm. Kalau di webkomiknya kan perubahan terkuatnya cuma Golden Storm, tapi ini kejutannya bagus juga sih. Ya Mimin pengennya Murata Sensei itu pengen beda dari versi webkomiknya dan membuat versinya sendiri gitu. Ya istilahnya mah jangan terlalu sama aja gitu alur ceritanya sama versi webkomiknya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sang Zainu.